Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Real Estate untuk ujian tengah semester. Next. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Maharani Safira Putri, yang kedua ada Michael Nelson Niki, dan yang ketiga ada saya sendiri, Safina Betarani. Oke, baik. Ini wilayah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan memiliki daya tarik yang kuat sebagai lokasi investasi properti. Pertumbuhan ekonominya ini cukup stabil karena ditopang sektor jasa, perdagangan, dan juga pengembangan kawasan perumahan maupun komersil. Lokasi ini sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan dengan akses transportasi yang cukup lengkap seperti adanya jalan tol, KRL komuter lain, serta rencana pembangunan MRT yang akan menambah nilai kawasan ini. Jumlah penduduk Tangsel lebih dari 1,3 juta jiwa dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Hal ini menciptakan permintaan hunian yang terus meningkat tiap tahunnya, terutama dari kalangan profesional muda dan keluarga yang ingin tinggal dekat dengan Jakarta. Selain itu, Tangerang Selatan memiliki banyak kampus dan juga sekolah internasional sehingga mendukung kualitas sumber daya manusia dan menciptakan pasar sewa hunian bagi para mahasiswa maupun tenaga pengajar. Kawasan ini juga berkembang sebagai pusat ekonomi dan juga gaya hidup yang ditandai dengan hadirnya CBD-BSD, Alam Sutra, dan juga Bintaro, serta pusat perbelanjaan besar seperti Ion Mall, Living World, dan Bintaro Exchange. Di sini ada data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, di sini Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah penduduk sekitar 1,43 juta jiwa dengan laju pertumbuhan itu 1,05% per tahunnya pada periode 2020 sampai 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan penduduk yang sangat stabil di seluruh wilayah kota. Di antara kecamatan yang sudah ada, Pondok Aren mencatat jumlah penduduk sekitar 301 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan 1,21%, termasuk yang tertinggi di Tangsel. Data ini menunjukkan bahwa Pondok Aren ini menjadi kawasan yang terus berkembang dan diminati sebagai area hunian. Next. Di sini ada data ruang terbuka hijau tahun 2020 sampai 2024. Nah, Pondok Aren ini kenapa sih dipilih? Nah, Pondok Aren ini dipilih karena memiliki potensi pengembangan yang besar, meskipun luas ruangan terbukanya masih terbatas. Hal ini justru menjadi peluang bagi proyek perumahan komersil untuk berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Melalui konsep ini, dengan area hijau, taman kecil, dan juga sistem pengelolaan sampah terpadu, perumahan ini diharapkan dapat menambah keseimbangan ekologi di kawasan tersebut. Jadi, pembangunan tidak hanya fokus pada aspek komersial, tetapi juga mendukung kualitas lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat sekitar. Next. Nah, di sini ada data jumlah penduduk dan juga usia produktif. Data ini menunjukkan gambaran umum jumlah penduduk dan usia produktif pada tahun 2024. Total penduduk tercatat sebanyak 1.474.311 jiwa, terdiri dari 733.953 laki-laki dan 740.358 perempuan. Nah, hal ini menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, dari jumlah tersebut, 1.134.187 juta jiwa termasuk kategori wajib KTP, sementara 468.208 juta jiwa tercatat sebagai kepala keluarga dengan dominasi laki-laki. Struktur umur penduduk memperlihatkan bahwa sebagian besar berada pada usia produktif, yaitu pada usia 15 tahun sampai 64 tahun. Yang hal ini menandakan adanya potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini juga menuntut kesiapan dalam penyediaan lapangan kerja dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
agar bonus demografinya dapat dimanfaatkan secara optimal. Next, ada beberapa alasan kenapa kami memilih Pondok Aren. Yang pertama itu uh, karena lokasinya strategis. Nah, perumahan ini rencananya akan berada di kawasan Pondok Aren yang super strategis, dekat dengan transportasi utama. Uh, Transportasinya itu 2,5 kilometer atau 7 menit dari tol Jakarta Serpong, 3 kilometer atau sekitar 10 menit dari stasiun Jurang Mangu, dan 4 kilometer atau 12 menit dari terminal Pondok Aren. Yang kedua itu karena fasilitas pendidikannya lengkap. Nah, di Pondok Aren ini, fasilitas pendidikannya ini terdiri dari sekolah negeri dan juga sekolah swasta internasional. Dan di sekolah negeri itu ada SDN Pondok Aren 02 yang dimana jaraknya itu sekitar 1 kilometer atau 5 menit. Yang kedua ada SMPN 12 Tangerang Selatan yang dimana jaraknya sekitar 2,5 kilometer atau sekitar 8 menit dari Pondok Aren. Dan yang ketiga adanya SMA 4 Tangerang Selatan yang dimana jaraknya 3 kilometer atau sekitar 10 menit. Nah, di sini juga ada sekolah swasta internasional. Yang pertama itu ada Global Jaya International School. Jaraknya ini cukup dekat, sekitar 2 kilometer atau sekitar 7 menit. Yang kedua ada BPK Penabur Bintaro. Di sini ada TK dan juga SMA-nya. Jaraknya sekitar 3,5 kilometer atau 12 menit. Yang ketiga ada Japan School of Jakarta atau JSJ. Jaraknya 4 kilometer atau sekitar 13 menit. Nah, yang terakhir British School Jakarta atau BSJ, jaraknya kurang lebih 4,5 meter atau 15 menit dari Pondok Aren. Nah, yang ketiga karena lingkungannya yang nyaman. Kawasan Pondok Aren ini terkenal dengan ramah keluarga dengan suasana asri dekat masjid, taman, dan sarana olahraga hingga pusat kuliner. Cocok untuk keluarga yang ingin tinggal nyaman tetapi tetap terhubung dengan pusat kota. Nah, alasan yang keempat, karena fasilitas kesehatannya cukup memadai, yang dimana ada RSUD Pondok Aren, jaraknya itu kurang lebih 2,8 km atau sekitar 10 menit. Yang kedua ada RS Premier Bintaro, jaraknya itu sekitar 5 km atau 15 menit dari lokasi perumahan yang ingin kita bangun. Dan yang ketiga ada RS Pondok Indah Bintaro, jaraknya kurang lebih sekitar 5,5 km atau 15 menit. Dan yang terakhir ada RSI Abina Medica, jaraknya sekitar 4,5 km atau 13 menit. Nah, yang kelima, karena pasar dan pusat perbelanjaan. Nah, di sini ada pasar tradisional, modern, dan juga modern. Yang pertama itu pasar Ceger, jaraknya itu sekitar 1,5 km atau 5 menit. Yang kedua pasar Anida, jaraknya kurang lebih 2,2 km atau 7 menit. Dan yang terakhir ada pasar modern atau Pasmod Bintaro, jaraknya itu sekitar 3,2 km atau 10 menit. Di sini juga ada pusat perbelanjaan modern seperti Mall Bintaro Exchange yang jaraknya sekitar 3,5 km atau 10 menit. Yang kedua ada Bintaro Plaza, jaraknya sekitar 4 km atau 12 menit. Yang ketiga ada Lotte Mart Bintaro, jaraknya 4,2 km atau 12 menit. Dan yang terakhir ada Fresh Market Bintaro, jaraknya 3,8 km atau 11 menit. Nah, alasan yang terakhir karena investasi bernilai tinggi. Nah, harga tanah di Pondok Aren ini terus naik tiap tahunnya karena pesatnya pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas. Hunian di sini bukan hanya nyaman ditinggali, tetapi juga menjadikan sebagai investasi jangka panjang. Nah, tadi sudah disinggung terkait rencana pembangunan MRT. Jadi, dilansir dari sumber berita CNBC menyatakan bahwa adanya rencana pembangunan MRT ke beberapa wilayah di Tangerang dan juga Tangerang Selatan. Hal ini sudah didukung oleh beberapa otoritas. Dukungan ini datang dari Pemprov Banten, Pemprov DKI Jakarta,
PT MRT Jakarta, dan juga Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Nah, berdasarkan peta di samping, ada 4 opsi koridor utama yang dipertimbangkan. Yang pertama ada trase 1 atau jalur merah. Nah, koridor ini yang menghubungkan Lebak Bulus dan juga langsung ke Cisauk. Yang kedua ada trase 2 atau jalur oranye, koridor yang menghubungkan Lebak Bulus ke Rawabuntu dengan melewati kawasan pusat pemerintahan kota atau Pemkot Tangerang Selatan. Dan yang ketiga ada trase 3 atau jalur ungu, koridor yang menghubungkan Lebak Bulus dengan kawasan Serpong Rawabuntu. Dan yang terakhir trase 4 atau jalur biru, koridor yang menghubungkan Lebak Bulus dengan Rawabuntu namun melalui jalur utara yang melintasi Ciputat, Cimanggis, dan sejajar dengan stasiun KRL seperti stasiun Jurangmangu dan juga stasiun Sudimarang. Oke, selanjutnya ada gambaran tanah. Lahan kami itu seluas 1 hektar, lebih jelasnya itu 10.487 meter kubik. Ini berlokasi di Jalan Raya Pondok Aren, Tangerang Selatan. Area tersebut memiliki akses strategis karena berada dekat dengan jalan utama dan kawasan permukiman. Kondisi lingkungan sekitarnya juga masih asri dan potensial untuk mengembangkan proyek real estate atau hunian modern. Lokasi ini juga mudah dijangkau dari berbagai arah, menjadikannya pilihan yang ideal untuk investasi properti jangka panjang. Selanjutnya, tanah kami itu masuk ke wilayah tanah yang zona kuning. Selanjutnya ada analisis SWOT, lokasi investasi kami. Yang pertama ada strength. Pertama itu poinnya lokasi strategis dekat dengan jalan utama. Yang kedua itu dekat dengan fasilitas umum. Yang ketiga itu legalitasnya jelas atau sudah HGB. Selanjutnya ada weakness-nya. Yang pertama itu harga tanahnya relatif tinggi. Yang keduanya itu ketergantungan pada segmen middle class. Yang ketiga itu aksesnya macet di jam-jam sibuk. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama itu tren urbanisasi Jabodetabek. Yang kedua ada tren work from home dan hybrid. Yang ketiga ada aksesibilitas dan mobilitas yang tinggi. Selanjutnya ada threats-nya. Yang pertama itu persaingan ketat dengan perumahan sekitar. Yang kedua itu perubahan regulasi tata ruang dan perizinan. Yang ketiga itu ada fluktuasi daya beli masyarakat. Selanjutnya ada tren ekonomi dan demografi. Pertama itu kenaikan nilai properti. Kawasan Pondok Aren sejak lama dikenal sebagai area hunian menengah ke atas. Harga tanah di Pondok Aren ini juga terus meningkat karena dekat dengan pusat bisnis Jakarta Selatan, tol jor, dan fasilitas modern seperti mal, sekolah, dan rumah sakit. Hal ini memperkuat prospek investasi properti. Selanjutnya ada karakteristik penduduk. Pondok Aren ini didominasi oleh usia produktif di angka 25 sampai 45 tahun yang bekerja di sektor jasa, keuangan, pendidikan, dan UMKM. Segmen ini sangat cocok untuk hunian komersil karena membutuhkan tempat tinggal yang fleksibel. Selanjutnya ada daya beli masyarakat. Masyarakat sekitar Pondok Aren ini didominasi oleh kelas menengah pekerja kantoran dan wirausaha dengan daya beli relatif kuat. Adanya fasilitas kredit perbankan dan tren KPR membuat pasar properti tetap hidup meski ada fluktuasi ekonomi. Selanjutnya ada Porter 5 Force. Yang pertama itu ada power of supplier di angka moderat. Yang kedua ada power of buyers di angka tinggi. Trades of substitutes di angka moderat. Rivalry among competitors di angka tinggi. Trades of new entrants-nya di moderat. Rata-ratanya itu 2,4 moderat. Yang pertama itu ada power of supplier di angka moderat. Harga bahan bangunan dan lahan di kawasan Pondok Aren itu cenderung meningkat, tetapi masih tersedia banyak pilihan pemasok, seperti material, kontraktor, dan lahan. Hal ini membuat pemasok memiliki kekuatan moderat, tidak sepenuhnya mendominasi pasar. Kedua ada power of buyer di angka high. Konsumen memiliki banyak pilihan properti di sekitar Pondok Aren, mulai dari rumah residensial, apartemen, hingga ruko modern. Karena itu, daya tawar pembeli relatif tinggi. Developer harus memberi nilai tambah seperti lokasi strategis, desain fleksibel, atau fasilitas pendukung agar menarik minat pasar. Yang ketiga ada trades of substitutes di moderate.
Alternatif properti seperti apartemen, rumah biasa, atau ruko menjadi substitusi dari rumah komersil. Namun, konsep dual function atau hunian sekaligus usaha masih memiliki keunggulan tersendiri bagi keluarga maupun pelaku UMKM. Selanjutnya ada rivalry among competitors di angka high. Persaingan di Pondok Aren sangat ketat karena banyak developer besar sudah hadir. Mereka itu menawarkan produk dengan kualitas harga dan fasilitas yang berbeda. Hal ini mendorong developer rumah komersil untuk fokus pada diferensiasi, misalnya desain, fleksibilitas, atau aksesibilitas. Yang terakhir ada threats of new entrants di moderate. Masih ada peluang bagi pendatang baru untuk masuk ke pasar Pondok Aren. Namun, keterbatasan lahan strategis dan modal tinggi untuk akuisisi menjadi hambatan. Karena itu, ancaman pemain baru tergolong moderat. Selanjutnya ada kompetitor utama kami yang pertama nama proyeknya Traga dan Bintaro. Developer punya Ciputra Group. Lokasinya ada di Jalan RC Veteran Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Terus untuk segmentasi pasarnya tuh menengah ke atas. Untuk harga unitnya mulai dari kurang lebih 1,5 miliar. Itu udah update 2005-nya. Next. Untuk konsep perumahan kita tuh ada 2 tipe unit. Yang tipe unit pertama itu memiliki 2 lantai. Lantai pertama itu ada carport, teras depan dan taman kecil, ruang tamu, ruang makan, dan dapur bersih. Dapur kotor di area belakang, 1 kamar tidur tamu, 1 kamar mandi, area cuci dan jemur, kamar dan kamar mandi ART. Lantai 2-nya itu ada 1 kamar utama dan kamar mandi dalam, 2 kamar anak, 1 kamar mandi luar, ruang keluarga, balkon depan. Next, yang tipe unit kedua tuh ada memiliki 2 lantai. Lantai pertamanya tuh ada carport, teras depan, ruang tamu luas, ruang makan terhubung taman belakang, dapur bersih dan dapur kotor terpisah, 1 kamar tamu, 1 kamar mandi luar, kamar ART dan kamar mandi ART, area cuci dan jemur, taman belakang terbuka dengan kursi santai atau mini garden. Untuk lantai keduanya itu ada kamar utama dan kamar mandi dalam, 2 kamar anak, 1 kamar mandi luar, ruang keluarga luas, balkon depan, dan balkon samping kecil. Lalu untuk strategi marketing kita tuh yang pertama, skema pembayaran dengan sistem KPR. Kami menjalin kerjasama resmi dengan perbankan. Kerjasama ini mempercepat dan mempermudah proses pengajuan KPR bagi konsumen. Lalu yang kedua ada program loyalitas. Program ini memberikan keuntungan tambahan kepada konsumen yang melakukan pembelian unit. Bentuk keuntungannya itu berupa yang pertama ada diskon harga khusus atau potongan harga langsung. Yang kedua ada cashback atau pengembalian sejumlah dana setelah transaksi selesai. Lalu yang ketiga ada prioritas pembelian unit pada peluncuran klaster atau tahap baru. Lalu ada yang ketiga untuk strategi marketingnya itu ada smart home system terintegrasi. Sistem ini mencakup beberapa perangkat yang saling terhubung seperti smart door lock atau memungkinkan akses via PIN, kartu, atau sidik jari. Smart lighting atau kontrol lampu jarak jauh dan kamera pemantau atau CCTV. Seluruh perangkat yang terhubung dalam satu ekosistem digital yang memungkinkan penghuni untuk mengoperasikan, memantau, dan mengotomatisasi melalui satu aplikasi khusus di smartphone. Lalu yang terakhir ada program referral. Program ini memberikan komisi atau hadiah kepada konsumen yang berhasil merekomendasikan perumahan yang kami jual ke orang lain. Komisi atau hadiah yang akan diberikan jika orang yang direkomendasikan melakukan pembelian unit hingga tuntas. Next. Untuk struktur perusahaan kami tuh yang tertinggi ada CEO, lalu di bawahnya tuh ada pemasaran, tugasnya tuh menyusun strategi promosi dan penjualan. Lalu ada keuangan, itu mengelola arus kas dan anggaran. Lalu ada pengembangan properti, tugasnya merencanakan dan membangun proyek. Lalu ada operasional, itu mengelola proyek dan fasilitas. Lalu ada SDM atau sumber daya manusia, itu tugasnya mengelola tenaga kerja dan karyawan. Next. Untuk perumahan, kami memilih komersil. Kenapa? Karena memiliki potensi pasar besar dan permintaan hunian yang terus meningkat. Tumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup masyarakat mendorong kebutuhan akan hunian modern yang nyaman, aman, dan strategis. Proyek seperti ini menarik bagi pembeli yang mencari keseimbangan antara lokasi, kualitas, dan nilai investasi. Perumahan ini menargetkan kalangan menengah ke atas yang mengutamakan kenyamanan, desain modern, dan prospek investasi yang menjanjikan. Dengan konsep hunian berkualitas serta fasilitas lengkap, proyek ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus memberikan nilai ekonomi jangka panjang. Next.
Kesimpulannya, Pondok Aren memiliki daya tarik properti yang tinggi, berkat lokasinya yang strategis, fasilitas pendidikan dan kesehatan lengkap, serta dukungan infrastruktur yang terus berkembang. Permintaan hunian di kawasan ini semakin meningkat seiring urbanisasi dan daya beli masyarakat yang relatif kuat. Meski demikian, persaingan dengan developer besar di kawasan Bintaro Tangsel cukup ketat. Oleh karena itu, pengembangan perumahan komersil di Pondok Aren perlu menawarkan diferensiasi seperti desain yang fleksibel, harga kompetitif, serta nilai tambah berupa akses mudah dan kedekatan dengan fasilitas publik. Dengan strategi tepat, proyek perumahan komersil di Pondok Aren tidak hanya berpotensi memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga memberikan nilai investasi jangka panjang yang menjanjikan bagi developer maupun pembeli. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.